Cinta itu katanya buta, tapi di Pacitan, cinta bukan cuma buta. Cinta bisa bernilai 3 miliar rupiah. Kisah ini datang dari Tarman, seorang kakek berusia 74 tahun yang menikahi gadis 24 tahun. Muda banget, beda 50 tahun, bernama Sheila Arika. Beda usia sampai 50 tahun ini ngebuat pernikahan mereka tuh sampai viral ya di media sosial. Apalagi pas terungkap nih, bahwa mahar yang diberikan tuh bukan cincin ataupun emas ya, tapi seperangkat alat sholat dan cek 3 miliar. Ditambah sebuah mobil mewah Toyota Camry. Gimana nggak bahagia tuh cewek ya? Tapi kebahagiaan itu nggak berlangsung lama sih. Di balik kisah cinta yang heboh ini, perlahan-lahan muncul tanda tanya besar nih. Apakah ini cinta sejati atau penipuan yang dibungkus dengan romantisasi? Di awal semuanya nih terlihat seperti kisah cinta yang luar biasa ya. Tarman dan Sheila yang menikah dengan meriah, sorotan publik juga mengarahnya pada hal yang baik, soalnya maharnya fantastis, sampai miliaran rupiah. Tapi itu nggak lama ya, satu demi satu kabar nggak sedap mulai muncul dan terbongkar. Cek yang diberikan itu disebut-sebut katanya palsu. Mobil Camry yang dihadirkan itu ternyata mobil rental. Dan yang paling ngagetin nih, Tarman dikabarin kabur loh, bawa motor milik keluarga Sheila. Terus orang-orang kan jadi curiga ya, apalagi setelah masa lalu si Tarman ini ikut terbongkar. Ternyata katanya ia pernah divonis bersalah atas kasus penipuan jual beli pedang samurai senilai 1 miliar rupiah dan pernah juga dijatuhi hukuman 2 tahun penjara di tahun 2022. Jadi orang-orang makin curiga ya, apa ini modus doang untuk dapetin si wanita? Nggak sampai situ doang sih. Ternyata cerita ini nggak sederhana itulah. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro ini akhirnya buka suara nih dan membantah kabar bahwa Tarman tuh kabur. Faktanya pasangan ini tuh nggak melarikan diri. Mereka justru sedang berbulan madu di Ponorogo. Kok bisa ya? Dan akan melanjutkan perjalanan ke Wonogiri katanya. Dan dari pihak polisian, TNI, dan perangkat desa nih bahkan sempat mendatangi rumah keluarganya Sheila nih untuk mastiin keadaan mereka, sekaligus nanyain soal isu cek palsu tersebut. Terus kata keluarganya Sheila ini cukup mengejutkan ya. Keluarganya mengaku nggak merasa dirugikan dan bahkan menyebut bahwa mereka akan mencairkan cek senilai 3 miliar itu. Berarti beneran dong ya. Ini bukan ditipu apa kayak mana sih berita yang bener nih? Meski begitu polisi ini tetap hati-hati ya. Mereka mengakui bahwa Tarman ini memiliki masa lalu yang kurang baik kan. Namun tetap memegang prinsip praduga tak bersalah. Nah, di tengah berbagai tuduhan yang beredar ya, Tarman ini akhirnya muncul dan memberikan pernyataan langsung yang menegaskan bahwa isu-isu yang beredar di medsos itu sepenuhnya nggak benar alias hoax. Kalau kata Tarman, ini nyata ceknya dan bukan palsu. Ia juga membantah kabar dirinya kabur dan menyebut bahwa ia masih bersama Sheila serta memiliki niat baik dalam pernikahan ini. Dan juga Tarman menambahkan bahwa semua informasi yang benar hanya diketahui diri dia dan juga istrinya. Ia meminta nih netizen ya, orang-orang untuk nggak usah langsung percayalah sama kabar yang belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Meski begitu, nih orang-orang tetap terbelah jadinya. Sebagian mulai percaya bahwa ini hanyalah kesalahpahaman, tapi juga ada yang nggak percaya kalau ini mungkin adalah sebuah penipuan atau pola-pola yang pernah terjadi sebelumnya lah. Jadi dari kisah Pak Tarman dan Sheila ini kita harus dapetin pelajaran ya. Nggak usah lah menikah dengan jauh banget 50 tahun gitu loh. Ada yang bilang si cewek ngincer hartanya, ada yang bilang si kakek ngincer ya ceweknya gitu. Ya sama-sama untung sih sebenarnya ya. Cuman hati-hati guys, namanya janji manis, angka fantastis itu siapapun kalau dikasih itu pasti terbuai lah. Cuman kalau itu cuman ilusi, apa kita siap menerimanya? Jadi apakah ini kisah cinta tulus yang disalahpahami oleh netizen atau rencana licik yang dibungkus dalam balutan romantis? Kita mungkin belum tahu jawabannya sekarang ya. Mungkin kalau ada updatean, info dan fakta terbaru dari kakek Tarman dan juga Mbak Sheila, kita bahas di part 2-nya. Kata-kata terakhir, cinta boleh buta, tapi jangan sampai kita ikut tutup mata ya. Cukup hati yang tutup mata. Mata harus tetap terbuka, oke?